Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan harian. Saat ini kita berada di hari Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 2021. Kasih dan kemurahan Tuhan tentu terus berlaku dalam kehidupan kita, dan kita merindukan firman-Nya. Namun sebelum kita membaca, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang bersyukur dan berterima kasih, sebab Engkau maha baik, selalu menyertai kehidupan kami, dan karena itu kami bersyukur padamu. Kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Tiada lain pegangan kami, hanya firman-Mu untuk menolong kami memahami makna kehidupan yang Tuhan berikan. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami, agar firman-Mu mengambil bagian dan kami terus kuat menghadapi hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 8, ayatnya yang ke-9 sampai 17. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, tema kita hutang yang lunas. Indan tu disiroi. Saudara sahabat Kristus, seorang pemuda yang memiliki hutang kepada seorang bapa, karena sebelumnya si pemuda meminjam uang untuk membeli motor dengan harga yang cukup mahal. Namun saudara, pemuda ini sangat kesulitan untuk mengembalikan dan membayar hutang kepada bapak itu. Bapak ini mengancam akan menjebloskan pemuda itu ke dalam penjara. Saudara, seorang ibu yang mengasihi pemuda tadi rela membayar semua hutang itu sebagai wujud terima kasih, karena pemuda itu berjanji akan menuruti apa yang sang ibu katakan. Dia bersukacita karena hutangnya telah lunas. Itulah sukacita pemuda itu. Sahabat-sahabat Kristus, kasih Tuhan yang besar juga telah dinyatakan bagi umat manusia. Manusia yang berdosa itu berhutang kepada Tuhan dan harusnya mendapatkan hukuman.
Hutang itu berujung pada maut yang kekal. Dosa itu karena manusia hidup menurut perbuatan dan keinginan daging mereka. Namun saudara, karena kasih Allah yang besar, maka Ia menyatakan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Sahabat Kristus, kasih itu membuat manusia hidup menurut roh dan menjadi milik Tuhan. Manusia adalah orang yang berhutang, tapi bukan lagi kepada daging, tetapi telah menjadi milik Tuhan, sehingga hidupnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai milik Tuhan yang hidupnya dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah. Sahabat Kristus, sebagai orang yang telah dibebaskan dan ditebus Tuhan, maka kita pun disebut orang yang hidup oleh Roh Allah. Karena itu sebagai milik Tuhan, janganlah kita hidup menurut kehendak sendiri, tetapi hiduplah berdasarkan kehendak Tuhan. Janganlah terlalu asik dengan kesenangan diri, tetapi ingatlah bahwa kita adalah milik Tuhan yang harus hidup untuk Tuhan. Karena itu datang pada Dia bahwa hidup ini dan hiduplah untuk Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan. Biarlah kami hidup menurut firman-Mu, kehendak-Mu, agar kami terus berjalan di dalam kasih-Mu. Segenap hidup kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Tilik kami semua Tuhan. Dan juga berkatilah saudara-saudara kami yang selalu berada dalam pergumulan karena sakit. Sembuhkan mereka. Juga yang bergumul dengan masa depan, Tuhan berikan jaminan agar mereka kuat menghadapi masa depan dengan baik. Yang berduka hiburkan, yang bersukacita Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Kasih sayang-Mu kami percaya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Demikian juga untuk bangsa kami, peliharalah agar bangsa kami tetap berada dalam keadaan baik. Pakai pemerintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan-Mu. Sayangi terus kami Tuhan, dan ampuni dosa kami. Teruslah Engkau Roh Kudus bekerja dengan kuasa-Mu, agar kami hidup sesuai dengan maksud-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kita boleh mengambil bagian dan mendengarkan firman ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, salam sehat.